Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Call Me James. Jadi sekarang ini saya ingin berbagi ya pada calon mahasiswa baru di Rusia yang ingin kuliah di Rusia. Dan tentunya kalian pasti butuh kemampuan bahasa ya, bahasa Rusia yaitu. Nah, kenapa ini saya bikin video ini supaya untuk membantu Anda. Jadi kan sebelum Anda kuliah itu kan harus ikut yang namanya POTFAK ya, Podgatovicelny Fakultet. Itu namanya sekolah persiapan, dalam bahasa Inggrisnya preparatory faculty ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal-soal. Jadi soal-soal yang menyangkut tentang gramatik dalam bahasa Rusia ya. Jadi ini level awal. Kalian bisa lihat nama judul bukunya Testi Testi Testi. Jadi tes, tes, dan tes. Ini elementarny urovian, ada bazovi urovian, sama первой sertifikasioni urovian. Jadi elementarny yang paling dasar sekali ya. Saya akan mulai dari yang paling dasar sekali, nanti masuk yang ke basic, bazovi urovian, terus masuk ke первой sertifikasioni urovian ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, sekarang untuk levelnya itu sendiri ada level A1, A2, lalu B1, B2, C1, C2 ya. Tapi sekarang ini kita mulai dari A1 dulu, level paling dasar ya. Itu menyangkut gramatik dasar Rusia seperti konjugasi. Bagi yang nggak tahu konjugasi itu apa, perubahan verb ya, kata kerja ya. Misalkan menulis, saya menulis, kamu jadi menulis misalkan. Tapi kayak bahasa ya pisu, di pishesh gitu. Tapi infinitifnya pisat gitu. Udah ini di A ya, jangan salah di I. Kalau I udah beda lagi artinya. Nah, baik, kita langsung tanpa panjang lebar kita langsung mulai aja ya. Jadi saya kasih ininya, kisi-kisinya. Jadi langsung ke soal. Ini, jadi ini daftar pustaka istilahnya. Sederjani. Jadi isi dari buku ini gitu, elementarny Moravian, leksika ya. Jadi kata-kata. Grammaticheski test, padieji. Kita akan belajar padieji. Jadi itu tuh padieji itu tuh ada 6 di bahasa Rusia ya. Jadi kayak ini ya, case gitu. Jadi ada 6 case ya di bahasa Rusia. Nah, nanti saya akan bahas mungkin di video berikutnya atau di sini secara ringkas. Jadi padieji itu ada nominatif. Mungkin bagi kalian sudah pernah belajar bahasa sebelumnya, kenal dengan kasus-kasus ini seperti nominatif, akusatif, datif ya. Misalkan dalam bahasa Jerman ada 3 kasus ya, seperti yang saya sebutkan tadi, nominatif, akusatif, dan datif. Tapi dalam bahasa Rusia ada 6, bahkan lebih ya. Tapi itu sudah yang case-case yang lama, sudah tidak digunakan lagi sekarang ini. Sudah tidak relevan. Nah, 6 case ini yaitu nominatif, akusatif, datif. Lalu ada tambahan lagi genitif, tvaritelny itu ya tvaritelny bahasa Rusianya, bahasa Inggrisnya itu instrumental ya. Terus yang keenam itu padiesh predložny, yaitu tempat ya, tempat parkir, predložny padiesh. Nah, dari keenam padiesh itu kita akan pelajari di sini. Sebenarnya tidak susah ya kalau kalian rajin untuk mereview, itu yang paling penting ya. Glagol. Lalu kedua itu kita belajar tentang glagol. Itu apa? Kata kerja. Kata kerja itu kenapa sih kita harus belajar? Soalnya kata kerja itu berubah-berubah ya. Kalau di bahasa Indonesia itu kan ada sufiks, ada prefiks ya. Paling diubahnya itu doang ya. Kalau ini tuh banyak banget. Ada konjugasi, terus ada reflektif. Jadi belakangnya ditambahin sa. Tuh. Terus ada kata lampau, kata ke depan, future tense, seperti itu ya. Ini juga tema yang banyak bagi kalian yang belum tahu bahasa Rusia sama sekali. Tapi bagi kalian yang bahkan belum belajar alfabetnya, saya sarankan untuk menonton video saya
sebelumnya untuk belajar alfabet ya. Tapi di YouTube juga banyak sih. Kalian pasti cepat lah belajar itu alfabet bahasa Rusia. Nah, terus ketiga itu leksika, gramatik, 4, 5, 6, 7 pun juga begitu ya. Leksika, kenapa sih perlu leksika? Leksika itu kita belajar kosakata. Kosakata dalam bahasa Rusia gitu. Yang nantinya pasti akan berguna dalam kehidupan sehari-hari Anda di Rusia begitu. Nah, lalu masuk ini Bazove ya. Elementarnya itu leksika tadi. Bazove itu ada 6. Kalian baru masuk ke Padesh, Glagol, dan lainnya, leksika yang lebih tinggi lah daripada yang lebih berguna tentunya. Terus masuk lagi PRV Certification. Ini tuh kayak ujian ya. Soal ujian di level A1-nya nanti kira-kira apa sih yang akan ada. Padesh, Padesh lagi. Ini di Svenaya Cislo itu tuh singular atau satu. Menurut Svenaya Cislo itu tuh plural, lebih dari satu objek. Padesh lagi Yedin Svenaya. Ini campuran tentunya Yedin Svenaya I dan menurut Svenaya ya. Singular dan plural. Ini glagol lagi kita review сложные предложения со словом которое. Jadi kayak kalimat pakai koma terus jadi lebih panjang kalimatnya gitu. Misalkan dia adalah teman sekolah saya, itu satu kalimat kan. Nah, tapi kalau сложное предложение itu dia adalah teman sekolah saya yang hari ini saya bertemu gitu, yang saya bertemu dengan dia hari ini, atau yang sudah sukses dan belajar di luar negeri sekarang, atau ya seperti itu. Jadi kalimatnya jadi lebih panjang, jadi pakaiin koma terus jadi lebih panjang lagi kalimatnya. Сложное предложение itu namanya. Terus ada причастие, di причастие begitu-gitu ya, grammatически. tes lagi leksika, gramatis. Jadi gitu doang nih sebenarnya isinya. Nah, ini ada kunci-nya kalau kalian ingin cek juga di bagian akhir. Oke, langsung aja masuk ke tesnya. Sesulit apa sih ini bagi kalian? Prerequisite-nya sebelum kalian mengikuti video ini, kalian sudah harus tahu bukvanya ya, pastinya bukva dalam abjad Rusia ya. Terus kalian udah harus tahu cara baca, terus leksika dasar seperti, terus personal pronomen ya, seperti ya, ti, vi, on, ana, ano, ani, mue. Nah, terus glagol dasar, прилагательные dasar, yaitu kata sifat dasar begitu-gituan ya. Terus glagol ini nanti ada di level yang di atas, itu glagol pergerakan, tapi yang dasar juga pasti ada seperti ichi dan kodit ya. Jadi kita pergi ke suatu tempat gitu. Nah, langsung aja kita naik. Dan dalam bahasa Rusia itu ada suatu kecocokan ya seperti ini. Jadi misalkan kata glagol apa atau kata kerja apa harus menggunakan case ini dan harus lebih cocok dengan satu kata ini. Jadi kita harus hafalin ada beberapa yang harus kita cuma hafalin, nggak perlu sampai ngertiin. Itu mungkin yang belajar filologi ya, kita harus sampai belajar akar bahasanya gitu ya. Tapi kalau kita untuk belajar bahasa Rusia pemula, kita ada beberapa hal yang harus kita terima aja gitu. Kita belajar dulu, jadi kalau begini tuh kata ini harus cocok dengan ini, kita harus langsung terima aja dulu gitu. Soalnya kita nggak belajar sampai ke akar kata, kenapa sih kayak gini gitu. Nah, misalkan вы умеете читать apa русский язык по-русски или русский, tentunya по-русски. Вы умеете читать по-русски dalam bahasa Rusia. Ini hanya perlu diingat aja ya, kebanyakan tuh elementarnya itu tuh kita sesuatu yang benar-benar dasar ya, jadi kita harus ingat aja gitu. По-русски dalam bahasa Rusia. Вы, kamu умеете читать, apakah kamu bisa membaca dalam bahasa Rusia. Seperti gabarit, ini juga pakai po ya. Ini apa sih preposisi po, ruski po, nemetski po, indonesiski gitu ya. Apakah kamu mampu membaca dalam bahasa Rusia?
Umiejitsi itu tuh kemampuan, mempertanyakan kamu bisa melakukan sesuatu. Beda dengan mojet itu bisa juga kan, tapi kayak lebih ke umiejitsi itu tuh kemampuan kamu dalam melakukan sesuatu, mampu nggak kamu gitu. Kalau mojet itu kan bisa atau enggaknya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Вы умеете, kenapa умеете? Infinitifnya умеет, pakai meyakin senap belakangnya. Kalau вы jadi умеете, spesialnya, konjugasinya. Mungkin bagi kalian udah ada yang tahu ya, udah banyak yang tahu juga. Soalnya di sini kan levelnya juga udah di atas belajar abjad ya. Nah, kita lanjut lagi nomor 2. Titik-titik di will. Will, kuda ini gede. Kalau udah will itu kan was, seperti was ya. Seperti dalam bahasa Inggris itu kamu di mana? Was, where was you? Nah, kalau was itu kan keberadaan ya. Kamu di mana sih? Masa kamu kemana sih tadi? Bisa juga, tapi bukan will, was. Bisa nggak kita dalam bahasa Inggris bilang where was you gone? Bisa juga sebenarnya, tapi dalam bahasa Rusia itu will itu tuh seperti keberadaan. Kita nggak bergerak, kita di mana aja tadi, posisi kita di mana gitu ya. Berarti di mana itu gede kan, di mana itu gede, jadi kita pilih yang B ya, yang ini V ya, gede di will. Kamu di mana tadi? Kalau kuda jatuhnya kuda di hadil, jadi kita pergi, untuk lampaunya khodit ya. Kalau at kuda di hadil juga. Nah, atau nggak perlu sih at kuda ti, langsung aja at kuda ti, nggak perlu pakai gelagol. Kamu dari mana gitu. Kuda juga sama sebenarnya, nggak perlu pakai gelagol juga bisa. Kuda ti idiosh, kuda ti idiosh, kuda pasyo, sesuai dengan tensesnya ya. Masa lampau, masa depan, atau di sekarang ini. Kuda idiosh. Nanti itu hubungannya sama savershene dan di savershene ya. Ntar saya akan jelaskan nanti. Jadi perfect sama imperfect, apakah suatu deiswe atau suatu action itu sudah selesai dikerjakan atau belum gitu, atau masih berlangsung terus. Nah, nomor 3 ya часто смотрю передачи. Nah, ini sama, perlu dihafalin aja. Смотрю передачи по телевизору. Po televizoro ya. Kenapa sih po? Ini cuma seperti yang saya bilang tadi, ini hanya perlu dihafalkan saja. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Tidak ada yang sulit ya dalam bahasa Rusia, apalagi kalau kalian rajin belajarnya ya. Jadi begitu. Nomor 1 itu jawabannya B, po-ruski. Nomor 2 V, tadi где ты был. Nomor 3 V, po. Ya, часто смотрю передачи по телевизору. Ini hanya perlu diingat ya. Gak ada yang susah sebenarnya dalam bahasa Rusia. Saya tadi juga pikir kenapa sih harus po? Kalian tidak perlu mikir sampai ke situ. Kita ini harus ingat kita sedang belajar bahasa Rusia permulaan. Kalau kalian tertarik kenapa po, kalian bisa cari. Tapi kalau selagi tes, misalkan kalian butuh lagi untuk tes menjawab pertanyaan ini, kalian hanya perlu ingat ya, tidak ada beban pikiran. Jadi kalian hanya perlu ingat saja, tidak ada kenapa harus po, kenapa harus na. Mungkin ada beberapa prinsipal yang menyangkut ini, tapi untuk level elementar ini kalian hanya perlu mengingat ya, mengingat saja jawabannya itu po. Kalau televizor itu po televizor gitu ya. Nah, lanjut ke nomor 4, di часто ходишь. Nah, muzei, na atau v.
ke. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ke ya. Ke ya udah ke aja kan. Misalkan saya pergi ke museum, saya pergi ke Monas, saya pergi ke mall. Nggak ada preposisi lain kan selain ke. Nah, kalau di sini ke itu ada dua macam, na atau ve. Nah, kalian juga nggak perlu mikirin kenapa sih harus dua, na atau ve. Nah, yang penting kalian hafalkan. Kenapa sih orang Rusia kayak gitu kan? Na itu untuk sesuatu yang di dalam gedung, sesuatu yang indoor. Intinya itu aja. Kalau ve, sesuatu yang outdoor. Semudah itu sebenarnya ya. Di часто ходишь в музей? Kenapa na muzei, sorry. Na muzei. Karena muzei itu indoor atau outdoor? Di indoor dong, muzei itu. Di dalam ruangan kan. Sorry, ini ve. Часто ходишь в музей? Kenapa sih ve? Kenapa sih B? Ya kan, buku B. Karena kita ini harus dihafalkan saja ya. Kalau ke musei itu ve, selalu ve. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau musei itu ve, terus mau aku pilih kan, apakah nomor 4 tadi ya? Apakah kamu sering pergi ke museum? Nah, itu pertanyaan kan. Nah, nomor 5, mau aku pilih kan VRT. Nah, ini apa? Na почте. Jadi ve itu tuh lebih ke suatu gedung atau premis ya. Suatu premis, suatu tempat. Kalau na itu menunjukkan ukazano itu bahwa ke sesuatu yang abstrak dan bukan tempat. Misalkan perform kurse, kita mana bisa ada suatu tempat nggak perform kurse itu kan suatu idea ya. Perform kurse bahwa kita tuh sedang di kurs pertama gitu, course ya, atau pelajaran pertama gitu. Anton Uchitsa na perform kurse. Jadi kalau nomor 6, nomor 5 itu juga a. Nah, kenapa sih? Počte itu artinya tempat pos ya. Nah, jadi kenapa Počte itu kok nah, kalau museum itu kok ve? Nah, karena ini sebalik lagi seperti yang tadi saya bilang, harus dihafalkan dulu saja. Elementarnya ini jangan terlalu banyak nanya, hanya perlu hafalkan. Kalian akan jadi terhambat nanti pas sudah semakin tinggi baru kalian mulai bertanya, mulai banyak. Guru kalian juga pasti dengan sendirinya akan menjelaskan di podcast. Kalian bisa banyak nanya tuh di podcast nanti. Tapi untuk ujian, apalagi level dasar ini, saya ulangi lagi, kalian lebih banyak menghafalkan. Soalnya ada beberapa hal yang bahkan dijelaskan itu harus sampai ke akar katanya. Atau memang itu tuh dari dulu, dari zaman Soviet itu mereka memang menggunakannya dengan seperti itu, jadi sampai sekarang ke bawah. Jadi ada beberapa aturan ya, misalkan dalam bahasa Rusia harusnya misalkan na atau ve, rinok itu kan terbuka ya, jadi pakai na. Jadi meskipun rinok yang tertutup di dalam gedung sekarang masih pakai na, soalnya zaman dulu itu memang na, sudah terbiasa na. Jadi ya hafalkan saja, muzei itu ve, počte itu na. Oke. Nah, kita membeli amplop di kantor pos. Anton belajar di kurs pertama. Moja sestra учится в школе pastinya ya, tempat kan. Meskipun nggak selalu ve ya tempat itu ya. Моя сестра учится в школе. My sister study at school ya. Jawabannya B, nomor 7 itu.
Lalu nomor 8, Ana dapat готовительном факультете 3 месяца. Ana учится. Kenapa sih ada sa-nya? Kenapa nggak ucit aja? Udah beda arti ya. Uchitsa itu sa itu tuh dari sebia, pendidikan sebia, diri sendiri. Kita belajar, kita mengajari diri sendiri ya, kita belajar. Kalau ucit itu udah mengajari orang artinya ya, udah beda lagi. Kalau daripada batil atau jitil itu ya ucit. Kalau kita sebagai studian ya ucitsa, kita belajar sendiri. Jangan lupa sa-nya. Nah, jadi Ana belajar di preparator faculty for 3 months, dalam 3 bulan ya. Dia belajar di sekolah persiapan, fakultas persiapan 3 bulan, selama 3 bulan. Biasa potwak itu sih setahun lah, 9 bulan. Nggak nyampe juga, banyak liburnya. Nah, nomor 9, Maria apa nih? Учится изучает. Maria изучает физику и математику. Apa sih изучает? Изучает itu belajar, учиться juga belajar kan. Nah, tapi di sini nggak ada konteks, aja cuma belajar. Belajar itu serius, изучает. Fisika dan matematika itu kan sesuatu yang serius kan. Kalau учиться tuh kita kayak belajar ya di tempat resmi, di sekolah, di mana. Belajar secara umum, учиться в школу, в университете. Itu kalau kita udah sampai masuk ke materi, itu kan serius, kita заниматься физикой, математикой. Itu заниматься itu juga seperti учиться ya, tapi latihan, lebih ke latihan. Nah, kalau изучать itu belajar serius ya. Maria belajar fisika dan matematika. Nomor 10, каждый вечер Жан по новые слова. Ini ucit. Nah, kenapa ini ucit? Dia belajar. Ini harus dihafalkan aja ya. Каждый вечер Жан учит новые слова. Slava ya. Slava udaranya di A. Kalau slova itu udah множественное число masuk. Jadi belajar kata baru. Tiap malam dia belajar. Jan itu belajar kata baru. Kalau новые слова, ingat aja ucit itu ya. Itu harus dihafalkan saja seperti yang saya bilang tadi, biar jadi beban pikiran. Nomor 11, твой брат apa nih? Учится. Учится или работает. Ini jelas ya harusnya. Belajar atau kuliah, istilahnya tuh kuliah, sekolah atau kerja gitu. Saudara kamu kuliah atau kerja, atau sekolah atau kerja sekarang gitu. Jelas ya ini. Baik, langsung ke nomor 12 aja. Как твою подругу. Nah, называется sama зовут itu tuh sama-sama dipanggil artinya. Tapi yang membedakan, зовут itu untuk orang, называется itu untuk benda ya. Как зовут твою подругу. Kok зовут? Ya soalnya dia orang kan. Твою подругу. Jangan lupa diubah jadi падеж keempat. Твоя подруга jadi твою подругу. Падеж 4 ini jadi падеж, jangan lupa. Nah, terus почему этот музей называется Эрмитаж? Ini kan benda ya. Museum itu punya nama, emang bisa punya nama museum, tapi dia benda mati. Называется jadi oke. Benda mati itu gak bisa dipanggil seperti manusia ya. Jadi dia punya kata sendiri yang untuk menyebut nama dari suatu benda mati itu. Kalau orang itu selalu зовут ya. Как называется ваша улица? Улица itu kan benda mati ya, bukan orang. Ini одушевленный kalau dalam bahasa Rusia. Одушевленный itu yang mempunyai roh, mempunyai nyawa. Jadi itu pakai зовут. Kalau yang nggak mempunyai roh, nih одушевленный itu называется pakainya. Nah, kalau улица itu jalan itu punya nggak? Hidup nggak jalan itu? Ya enggak lah,
Pasti A jawabannya. Nah, ini jelas Vajevo Brata. Oleg. Oleg itu nama orang. Nah, jadi apa? Называется или зовут? Pastinya Zavut ya. Kan Oleg itu orang, apalagi ada Brata. Misalkan kalian nggak familiar dengan nama Rusia Oleg, kalian kira mungkin itu kata Rusia yang memiliki arti sendiri. Tapi kan ada Slova Brata di sini. Brata itu yang artinya saudara laki-laki. Pastinya Zavut ya. Oke, kita lanjut. Это здание очень. Nah, ini kita sudah masuk ke kata sifat. Ini sangat mudah ya jika kalian fokus ya. Красивый, красивое, красивая. Ketemu kenapa sih sampai banyak gini? Sampai 3 bahkan 4 varian, padahal kan dari kata красивый ya, indah, cantik gitu. Kenapa sih sampai dibikin banyak ini? Bahkan bukan lebih dari 3 ya, bentuknya itu 12 kali красивый itu kalau di include padis-padis lain. Красивую, красивом, красивим, красивями, красивыми, gitu-gituan ya. Nah, kenapa sih ini sampai banyak itu? Ini masih dalam konteks nominatif ya. Jadi eta что ini adalah apa? Это здание, bangunan ini apa? Nah, ini cara untuk mengidentifikasi itu adalah dari belakangnya. Tapi ada beberapa kata yang harus dihafalkan. Zdanie itu dia memiliki gender ya. Jadi bahasa Rusia itu setiap kata benda memiliki gender. Dan seperti yang kita tahu ada 3 gender dalam bahasa Rusia. On, ana, ano, atau laki-laki, perempuan, dan netral. Jadi bangunan itu memiliki gender apa? Netral. Gendernya netral. Nah, seperti kata sifat juga, kalian harus perhatikan belakangnya juga. Красивый. Kenapa i belakangnya? Kalau belakangnya i itu i ini dan ikraki itu 90%-an pasti untuk maskulin, gender maskulin atau laki-laki atau on. Krasivoye untuk gender netral. Krasivaya itu untuk gender feminin. Cara ingetnya gini aja, di bahasa Rusia itu setiap nama tuh perempuan pasti A belakang. Maria, Nastia, Daria, Polia, Olga, seperti itu belakangnya iya kan, A. Nah, kalian ingat aja itu pas iya itu atau A belakangnya itu pasti kebanyakan itu hampir pasti gendernya feminim. Oke. OY ada O nya itu hampir pasti netral gendernya meskipun ada YY, E lagi terus meskipun nggak terlalu sering ya. Nah, terus misalkan домашнее задание, tugas rumah, bukan домашнее, домашнее, dia ada bentuk lagi sendiri. Tapi kalau dalam ini задание dia OY, красивый, dia I2. Ingat aja kalau I2 itu dia maskulin. Terus ada lagi bentuk satu lagi di sini nggak di-include sama dia, bentuk netral. Bentuk plural. Plural itu IE. Jadi красивее. Kalau красивее здание. Jadi kalau gedungnya banyak красивее. Tapi karena ini gedungnya satu dan netral, jadi pertama kalian harus tentuin dia banyak atau cuma satu. Zdanie ini jelas ya, belakangnya Zdanie itu satu gedung. Dan dia netral. Kedua, kalian tentuin gendernya apa? Netral. Ya udah pasti красивое. Ini mudah ya pasti.
ayah itu feminim, itu maskulin, dan pilihan plural juga nggak ada lagi pula di sini. Jadi sudah pasti pilihannya B. Nah, kita lanjut ke nomor 17. Okala instituta nahodится старые. Nah, nahodится itu kalian pasti sudah tahu juga ya. Located, berlokasi di mana? Di sekitar institut terletak sebuah tata yang tua, sesuatu yang tua. Apa itu sesuatunya? Park. Kalau dalam bahasa Indonesia kan gedung tua, bangunan tua, jalan tua, atau buku lama, laptop lama, HP lama. Kalau di sini enggak, lama buku, lama HP, lama gedung, tua gedung. Jadi kata sifatnya dulu, baru kata benda. Di sekitar institut terletak sesuatu yang tua. Apa itu? Park, ozera atau plashat. Park seperti bahasa Inggris lah, kalian tahu artinya pasti, taman. Ozera itu sebuah ocean ya. Lake artinya ozera itu, yaitu danau. Plashat itu apa? Plashat itu tuh seperti square ya, tempat yang luas gitu, seperti Krasnaya Plashat misalkan. Nah, ini yang agak mengecoh ya, tapi karena dia setiap pilihan dia kasih satu gender, jadi kamu bisa langsung menebaknya. Kalau nggak ada belakangnya, nggak ada huruf vokal atau saglasne bukva, itu dia pasti maskulin. Terus kalau belakangnya O, seperti O atau Y, misalkan Zdani atau O0, itu pasti dia netral. Dan yang lumayan tricky itu tuh ini, miyaki znak. Belakang miyaki znak ini tricky, bisa maskulin bisa feminim ya. Tapi plashat ini dia feminim. Jadi stare. Nah, seperti yang kita tadi lihat ya, krasivui ini. Belakangnya I2 tadi saya bilang apa? Maskulin kan. Nah, maskulin nggak mungkin dong, dia O0 itu kan netral. Terus plashat feminim. Berarti dia pasti park, stari park. Jadi di sekitar institut terletak sebuah taman yang sudah tua, stari park, tua taman. Kalau dalam bahasa Indonesia kan taman yang tua. Kalau bahasa Rusia itu kata sifatnya dulu, tua taman. Oke, kita lanjut ya. Karena soalnya banyak sekali ya ini ya, saya bahas sampai nomor 20 dulu. Saya bikin di video berikutnya nanti. Selanjutnya ya. Okala instituta nahodится, ini yang tadi 18, познакомься, пожалуйста. Eta moj. Nah, ini belakangnya ikratki. Jadi belakangnya ikratki itu pasti plural. Nah, papa mama itu kan singular. Papa satu, mama satu. Pastinya radiceli itu kan orang tua, dan pasti radiceli itu lebih dari satu. Ngerti ya teman-teman? Sorry, 18 itu moi papa. Kenapa moi ikratki itu maskulin ternyata. Kalau i-nya itu bukan ikratki, itu baru dia plural. Jadi moi papa ya. Itu kan belakangnya a, katanya tadi a itu feminim. Ternyata tapi ada isключение pastinya ya. Dalam bahasa Rusia itu isключение itu menjadi teman kalian sehari-hari. Isключение itu pasti ada selalu di setiap grammatical rule ya. Jadi papa itu seperti yang kalian tahu, ayah pasti maskulin, masa feminim papa, kan nggak lucu. Mamanya udah feminim, papanya feminim juga gitu. Jadi nggak mungkin mama, nggak mungkin radiceli itu kan
plural, belakangnya i. Tadi jadi orang tua itu kan pasti terdiri dari ayah dan ibu kan. Jadi ayah itu papa, jadi kita pilih мой папа. Познакомься, пожалуйста. Это мой папа. Perkenalkan, ini ayah saya, seperti itu artinya. Jadi nggak selalu belakangnya a itu feminim, pengecualian. Tapi ini kan logika kan, masuk logika aja. Papa, ayah masa feminim. Dedushka itu tuh katanya babushka ya, babushka kan nenek, itu kakek. Kalau dedushka itu kakek, masa feminim, dan nggak lucu kan meskipun belakangnya a. Jadi itu исключение ya, exception, pengecualian. Nah, nomor 19, Mayo bla 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 visit шкафу. Visit bukan bahasa Inggris visit mengunjungi ya. Visit di sini tergantung di Mayo belakangnya Mayo itu netral. Jadi seperti yang kita tahu ya, kita tadi udah belajar belakangnya o itu apa gendernya, netral. Terus ini nggak ada belakangnya, nggak ada huruf vokal belakangnya, nggak ada segelas nih, berarti maskulin. Terus ini belakangnya a, feminim, rubaška, berarti Mayo itu netral, berarti pauto. Mayo pauto karena netral Mayo kan. Oke, sekarang terakhir nomor 20. Наша семья живет в доме ya. Keluarga kami tinggal di rumah baru. Nove itu baru artinya. Tapi masalahnya nove yang mana? Baru yang mana nih? Dom. Nah, kita harus hilangkan, kita seolah-olah nggak ada belakangnya. Ini kan karena pades 6, jadi dia belakangnya ditambahin e. Dom itu secara tanpa pades apapun dia netral, maskulin dia. Kan belakangnya nggak ada ya. Jadi maskulin. Belakangnya apa kalau maskulin? I, oi atau om. Dan ini di pades ke-6 ya. Jit, glagol jit itu tinggal di, itu nggak terlepas dari preposisi ya, tinggal di harus. Ini kalian mungkin belum kenal atau mungkin sudah tahu ya, belakang oi sama om itu tuh bisa masuk pades 6. Tapi oi itu untuk feminimnya, om itu untuk maskulinnya. Dom itu apa? Maskulin. Jadi belakangnya om. В новом доме. Nah, nanti padesnya saya masukin di sini deh. Jadi pades 6 itu ada maskulin, feminim, netral, dan pluralnya. Kalau maskulin dan netral itu kata kerjanya jadi om belakangnya. Kalau feminim jadi oi. Kalau plural itu jadi ih ya, h belakangnya, x itu kayak huruf x. Nah, jadi nomor 20 itu jawabannya ver. Kalian bisa lihat tabelnya ya, nanti saya kasih. Saya ulangin lagi jadi ya, untuk predilus pades bagi kalian yang mungkin agak sulit. Jadi keluarga kami tinggal, jadi kalian harus buat catatan glagol apa, pakai preposisi apa, dan pada kasus apa. Misalkan glagolnya жить, tinggal, hidup juga. Misalkan on живой, dia hidup. Жить, saya tinggal di. Nah, saya tinggal di itu pades 6. Glagol жить itu bisa pakai banyak preposisi, bisa masuk ke pades berapa aja dia. Dia bisa masuk pades ke-6, bisa masuk pades ke-5, misalkan живет с кем, dengan siapa. Tapi kalau di mana itu masuk ke pades 6.
Nah, seperti kalian tahu, kalian harus appreciate menentukan glagol itu pakai preposisi apa. Glagol itu kemungkinan pakai case apa, dilihat dari preposisinya ya. Case-nya apa, terus gendernya apa. Dom itu gendernya maskulin. Nah, maskulin itu kan harus ke i, 2i kan. Tapi kalian ubah lagi ke pades 6. Novi yang tadinya maskulin di pades 1 jadi novum maskulin di pades 6. Jadi cuma transfer gitu ya, dari pades 1 maskulin ke pades 6 maskulin. Rodnya nggak berubah, rod itu tuh gendernya nggak berubah, cuma kalian transfer ke pades yang lain jadi novum. Oke, sampai segini dulu videonya ya. Saya akan lanjutkan nanti, soalnya sampai 100 ini soalnya ya, di video lain. Ntar saya akan lanjutkan. Kalau kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tambah semangat bikin video untuk pembahasan bahasa Rusia ini ya teman-teman. Semangat terus ke Rusia. Dan bagi kalian yang tahun ini ke Rusia, bisa di kolom komentar ya, tulis, nanti kita bahas video tentang ke Rusia gitu pertama kali atau sebagai mahasiswa baru gitu ya. Oke teman-teman, sampai segitu aja videonya dulu. Semangat terus belajar bahasa Rusianya. Jangan lupa tekan loncengnya ya, dan subscribe channel saya, dan give a like button ya, karena dukungan kalian itu sangat berarti.